Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muammar Qaddafi dan rekan saya bernama Putri Sandewi Juliani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang produk dan penentuan harga jual. Di mana yang pertama itu harus memiliki ide usaha. Lalu ada 4 cara untuk menilai apakah sebuah ide merupakan peluang yang baik. Yang pertama itu pasar. Seperti jenis produk, besar atau ukuran, sasaran, dan pengembangan. Lalu yang kedua, potensi pertumbuhan pasar, yaitu margin cukup dan tahan lama. Lalu yang ketiga, biaya harus balik modal dan untungnya pas. Lalu resiko punya tuh ada persaingan yang ketat atau tidak, sulit atau mudah ditiru. Lalu ada juga tips praktis nih untuk merangsang kemunculan ide usaha. Yang pertama itu memodifikasi produk, lalu yang kedua mengadaptasi, yang ketiga mengidentifikasi, yang keempat mengkombinasikan, yang kelima menyusun kembali, lalu yang keenamnya menambah, yang ketujuh mengurangi, yang kedelapan mengganti, dan yang terakhir membalikan arah. Lalu di sini pengertian produk sendiri itu adalah kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di dalam kemasan, warna, harga, kualitas, dan merek, ditambah dengan jasa dan reputasi penjualan. Ada juga klasifikasi dari produk. Yang pertama berdasarkan wujudnya, yaitu barang dan jasa. Barang dimana merupakan produk dan berwujud fisik, sedangkan jasa aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Lalu yang kedua ada berdasarkan aspek daya tahan, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama, dimana barang tidak tahan lama tersebut barang berwujud yang biasanya hanya dikonsumsi dan dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Lalu yang kedua barang tahan lama, yaitu barang berwujud yang biasanya bila tahan lama dengan banyak pemakaian. Lalu ada hal yang mempengaruhi harga jual. Yang pertama itu biaya penuh untuk memproduksi produk dan jasa. Lalu yang kedua ada aspek luar biaya seperti selera konsumen, demand and supply, harga persaingan dan memasuki pasar, dan terakhir harga jual produk pesaing. Lalu ada juga nih metode penentuan harga jualnya nih. Yang pertama itu dengan harga jual normal, yang kedua harga jual untuk pesanan khusus, yang ketiga harga jual cost type kontrak, dan yang terakhir harga jual yang dihasilkan perusahaan yang diatur oleh pemerintah, di mana harga jual normal tersebut harus dapat memenuhi biaya penuh dan menghasilkan laba. Cost of capital, biaya yang dikeluarkan untuk investasi, misalnya butuh dana untuk membuka suatu usaha dengan melakukan kredit bank yang bunganya kecil. Lalu ada juga resiko bisnis itu sangat besar. Semakin besar persentase yang ditambah pada cost of capital dalam memperhitungkan laba yang diharapkan. Lalu jumlah investasi atau capital employ, semakin besar capital employ yang digunakan dalam memproduksi produk, semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan harga jual. Lalu besar capital employ ini yang digunakan dalam memproduksi barang dilihat dari total aktiva dalam neraca awal tahun anggaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di video ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.